hasil analisis kesalahan dalam karya tulis ilmiah dengan judul Peningkatan Hasil Belajar IPA pada topik klasifikasi materi dan perubahannya melalui metode eksperimen pada kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Salatiga tahun pelajaran 2018-2019. Ada 8 bahan yang akan dikaji. Yang pertama adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Yang kedua adalah penggunaan tanda baca. Yang ketiga adalah penggunaan huruf kapital. Yang keempat adalah penggunaan imbuhan kata di, ke, dan dari. Yang kelima adalah penggunaan kata asing. Yang keenam adalah kesalahan penulisan EYD. Yang ketujuh adalah daftar rujukan. Yang pertama adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Kalimat baku merupakan kalimat yang memiliki kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi diksi, struktur kalimat maupun ejaannya. Nah, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kalimat yang baku. Berikut adalah contoh kesalahan penggunaan kalimat baku pada karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap sesama situasi yang ada di sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hakikat itu merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah hakikat. Nah, contoh yang kedua seperti sedangkan aktivitas bersifat fisiologis, yaitu proses penerapan dan praktek pembelajaran, misal kegiatan praktek membuat karya atau produk. Nah, kata praktek itu merupakan tidak baku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktek seharusnya ditulis dengan kata praktik. Saya Alvina Dua Yunitia, SNIM 19.02.101.04.037. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca. Adapun beberapa kesalahan tanda baca yang ada pada karya tulis ilmiah yang sudah kami analisis. Yang pertama ada penggunaan tanda hubung. Tanda hubung sendiri digunakan untuk menyambung unsur-unsur dari kata ulang. Kata hubung juga digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian dari ungkapan. Kata hubung juga digunakan untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tunggal. Contohnya seperti anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, dan juga mengorek-ngorek. Kemudian selanjutnya ada penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma ini digunakan sebagai pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang melebihi dari dua. Contohnya seperti buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Selanjutnya, dalam karya tulis ilmiah yang sudah kami analisis itu ada beberapa kesalahan penulisan tanda baca. Yang pertama ada pada kalimat sedangkan pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Seharusnya lampiran-lampiran di situ diberi tanda penghubung. Selanjutnya ada kalimat contoh unsur logam adalah besi, emas, seng, dan contoh unsur non-logam ada karbon, nitrogen, dan oksigen. Seharusnya kata besi, emas, dan seng itu diberi tanda koma karena menyebutkan beberapa jenis unsur. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, namun tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, dan tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama unsur
nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah, sebagai huruf pertama nama geografi, sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Hasil analisis kesalahan penggunaan huruf kapital yang kami temukan adalah kata intelligent quotient, huruf I dan Q itu menggunakan huruf kecil yang seharusnya menggunakan huruf besar. Lalu ada con experience yang juga huruf C dan E harus menggunakan huruf kapital. Lalu ada scientific method. Selanjutnya saya Dita Rizkyana Firdaus NIM 1902 1010 4027 akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu penggunaan kata depan. Kata depan di ke dan dari penulisan yang benar harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh kalimat seperti di mana dia sekarang. Penggunaan di mana antara di dan mana harus dipisah. Nah, contoh yang ditemukan pada karya tulis yang kami koreksi di kelompok 1. Yang pertama yaitu sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan. Nah, di sini kata di samping seharusnya dipisah karena di merupakan kata depan. Contoh yang kedua yaitu menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh. Nah, kata di mana di sini menunjukkan tempat yang juga merupakan kata depan, sehingga antara kata di dan mana harus dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Herlambang dengan NIM 20810102026. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kata asing dan kata serapan. Kata asing itu adalah kata yang ada pada kalimat asing yang bukan bahasa Indonesia. Sedangkan kata serapan itu adalah kata yang dipungut atau diambil dari bahasa asing itu sendiri, yang diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima dan digunakan secara umum bagi masyarakat. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asing dan kata serapan itu harus bercetak miring karena bukan bahasa dari Indonesia itu sendiri. Contoh kata asing dan kata serapan yang ada pada skripsi kelompok 1 itu adalah sosial dan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Diayu Pitaloka dengan NIM 19021020423 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 FKIP Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Nah, dalam penulisan sebuah kalimat yang kompleks terdapat beberapa komponen kata yang mendukung bagaimana terciptanya struktur kalimat yang sesuai atau efektif. Apabila terdapat satu saja kesalahan yang ada pada susunan kalimat tersebut, maka
pembaca atau pendengar tidak dapat mengerti maksud yang disampaikan oleh penulis. Kesalahan-kesalahan seperti ini kami temukan dalam hasil skripsi yang sudah kami analisis. Kesalahan tersebut berupa kesalahan ketik atau salah penulisan. Contohnya seperti misalnya informasi salah ketik menjadi informasi, dan optimal yang seharusnya adalah optimal. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini atau kesalahan-kesalahan dasar seperti ini dapat mempengaruhi maksud yang akan pembaca atau pendengar artikan. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teknik penulisan gabungan kata. Gabungan kata semestinya ditulis terpisah jikalau gabungan kata tersebut merupakan kata majemuk atau istilah khusus. Tata cara penulisan gabungan kata yang pertama ini hanyalah untuk penulisan kata gabungan berupa kata majemuk atau istilah khusus. Kata majemuk di sini merupakan dua kata dasar yang digabung menjadi satu. Contohnya seperti orang tua, anak kucing, nikah siri, mata acara. Selanjutnya, ada mengenai hasil analisis kesalahan pada topik pembahasan gabungan kata yang ditemukan oleh kelompok 1, di mana yang pertama terdapat pada halaman 4 yang tertulis bahwasanya format sajian berupa tanya jawab. Kata tanya jawab tidak ada spasi. Maka pembenaran dari kelompok 1 yaitu adanya spasi pada kata tanya jawab seperti tanya spasi jawab. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada halaman 63 nomor 6 poin D, di mana tertulis bahwasanya mengajar siswa untuk belajar konsep fisika sama dengan seseorang ilmuwan fisika, di mana kata sama dengan tidak ada spasi. Pembenaran dari kelompok 1 yaitu sama spasi dengan, jadi seharusnya diberi spasi. Selanjutnya ada kesalahan daftar rujukan terdapat pada paragraf ketiga daftar pustaka. Penulisan yang salah Bahrudin dan Wajuni, Esanur, 2008, teori belajar dan pembelajaran, Yogyakarta, 2, arus media. Penulisan yang benar Bahrudin, dan E besar titik, N besar titik, Wahyuni, 2008, teori belajar dan pembelajaran, Yogyakarta, 2, arus media. Menurut penulisan daftar rujukan dalam PKKI Universitas Jember, untuk penulisan daftar rujukan apabila lebih dari satu orang, yaitu nama orang belakang pertama, inisial nama depan pertama, dan inisial nama depan kedua, titik, nama belakang kedua, titik, tahun penerbit, titik, judul buku, titik, edisi buku, titik, nama kota, titik, nama penerbit. Dan yang kedua, penulisan yang salah Depdikbud, 1994, kurikulum pendidikan dasar, Jakarta, 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk penulisan yang benar yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, kurikulum pendidikan dasar, Jakarta, 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dalam PKKI Universitas Jember memberi format untuk penulisan daftar rujukan dari buku terbitan, lembaga atau badan organisasi, yaitu dengan menuliskan secara lengkap nama lembaga tersebut. Penulisan daftar rujukan buku terbitan oleh lembaga menurut PKKI Universitas Jember yaitu nama lembaga atau title case, tahun terbitan, judul atau title case, dan cetak miring, edisi atau cetakan, nama kota, 2, nama penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NIM 200910302161. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Kesimpulannya adalah kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang terletak dalam pemilihan kata dalam penulisan skripsi ini. Lalu, untuk membenarkan terhadap pemilihan kata yang ada, kita mengacu pada penulisan baku atau tidak baku dari suatu karya yang dapat dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dapat dijadikan acuan penggunaan dan pemilihan kata yang tepat. Penggunaan tanda baca masih menjadi koreksi dalam skripsi ini.
di mana mengacu terhadap kaidah-kaidah penggunaan penulisan tanda baca yang tepat yang dapat dilihat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan tanda baca ataupun aspek lainnya dalam penulisan sebuah skripsi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.